Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Topik yang akan kita bahas adalah tentang perbandingan dan skala. Dan ini merupakan video kedua sehingga kita hanya akan bahas tentang skalanya saja, mengingat tentang perbandingan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kepada yang ketinggalan video silahkan untuk melihat di Literat Channel yang kita cintai ini. Sebelum kita lanjutkan, diingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan hasil optimal dalam pembelajaran matematika, silahkan putar dulu video sampai selesai. Kemudian ulangi bagian-bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat, ikut mengkotret agar kalian lebih mudah memahaminya. Oke. Skala adalah perbandingan jarak peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Ini dinyatakan dalam bentuk perbandingan dengan satuannya adalah sentimeter. Skala ini bisa kita lihat dalam gambar-gambar peta, dalam atlas atau dalam denah rumah. Misalnya ini peta wilayah suatu daerah. Di pojok kiri atas ada tulisan. Nah, di situ ada 1.250.000. Ini artinya skala 1 berbanding 50.000 atau 1 cm sama dengan 50.000 cm pada sebenarnya. Contoh lain di sini ada denah rumah. Di sini ada tempat mobil carport yang panjangnya 4,50. Lebarnya 3,00. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini adalah 4,5 meter kali 3 meter. Dengan menggunakan skala maka 3 kali 4 meter itu bisa digambar sekecil ini. Artinya bahwa gambar ini diperkecil dengan menggunakan skala. Dan ternyata tulisan skalanya ada di bagian bawah. 1 berbanding 100. Berarti 1 cm sama dengan 100 cm pada sebenarnya. Contoh. Di sebuah peta tertulis skala 1 berbanding 2.500.000. Artinya bahwa 1 cm sama dengan 2.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Kalau dikonversikan dengan menggunakan tangga satuan, dari cm ke meter itu 2 langkah, 1, 2. Atau dengan kata praktisnya, tinggal kita hilangkan saja 20, berarti 25.000 meter. Dan kalau mau dikonversikan lagi ke kilometer, kalian lihat dari meter ke kilometer melewati dekameter, hektometer, dan kilometer. Berarti 3 langkah alias hilanglah 3 nol. Maka jika tertulis skala 1 berbanding 2.500.000 sama saja dengan 1 cm pada gambar sama dengan 25 km pada kenyataan sesungguhnya. Contoh lain, tertulis skala 1 berbanding 500.000. Berarti 1 cm sama dengan iya betul 500.000 cm pada kenyataannya atau pada jarak sebenarnya. Kalau kita konversikan ke dalam meter, berarti kita tinggal lihat berapa langkah, lalu tinggal kita hilangkan berapa nol. Sangat mudah ya. Jadi, skala 1 berbanding 500.000 contoh sama saja dengan di sebuah peta tertulis pada gambar berbanding 2 juta sama dengan 500.000 cm pada sebenarnya, artinya bahwa 5.000 meter 1 cm 5 km sama dengan pada jarak 2.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Kalau dikonversikan dengan menggunakan tangga satuan,
Dari sentimeter ke meter itu 2 langkah, 1, 2. Atau dengan kata praktisnya, tinggal kita hilangkan saja 20, berarti 25.000 meter. Dan kalau mau dikonversikan lagi ke kilometer, kalian lihat dari meter ke kilometer melewati dekameter, hektometer, dan kilometer, berarti 3 langkah alias hilanglah 3 nol. Maka jika tertulis skala 1 berbanding 2.500.000 sama saja dengan 1 cm pada gambar sama dengan 25 km pada kenyataan sesungguhnya. Contoh lain, tertulis skala 1 berbanding 500.000. Berarti 1 cm sama dengan iya betul 500.000 cm pada kenyataannya atau pada jarak sebenarnya. Kalau kita konversikan ke dalam meter, berarti kita tinggal lihat berapa langkah, lalu tinggal kita hilangkan berapa nol. Sangat mudah ya. Jadi, skala 1 berbanding 500.000 sama saja dengan 1 cm pada gambar, sama dengan 500.000 cm pada sebenarnya, atau 5.000 meter, atau 5 km pada jarak sebenarnya. Contoh soal, jarak dari kota A ke kota B pada peta 12 cm. Jika skala pada peta tertulis 1 berbanding 1.500.000, hitung jarak sebenarnya. Kita gunakan pendekatan yang 3 langkah, diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita lihat ada angka apa saja untuk menentukan apa yang diketahui. Oke, 12 itu jarak peta ya. Jarak peta 12 cm. Dan skalanya 1 berbanding 1.500.000 cm, tidak perlu tulis cm-nya. Next, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jawab. JS atau jarak sebenarnya adalah, ini tips ya, tips selangkah yang biasa Bapak gunakan. Skala kita masukkan 1.500.000 per 100.000. Kenapa per 100.000? Karena dari cm ke kilometer itu 5 langkah. Berarti sama dengan dibagi 10 sebanyak 5 kali, alias 10 pangkat 5. Nah, nanti kalau sudah begini kita tinggal mencoret saja. Banyak nol yang ada di bawah sama dengan banyak nol yang ada di atas dicoretnya. Kalau di bawah ada 5 nol, maka di atas juga 5 nol. Nah, sekarang tinggal dikali jarak petanya 12. Berarti tinggal 15 dikali 12 dan dibagi 1. 15 dibagi 12 adalah 180. Dibagi 1 tetap saja 180. Jadi, jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 180 km. Oke, ini ada segitiga rumus yang bisa kalian hafalkan. JP adalah jarak peta, S adalah jarak skala, dan JS adalah jarak sebenarnya. Jika ditanyakan JS, maka JP yang ada di atas dibagi yang ada di bawah. Berarti JP atau jarak peta dibagi skala. Kalau yang ditanyakannya skala, S sama dengan yang di atas dibagi yang di bawah. JP dibagi JS alias jarak peta dibagi skala. Dan jika ditanyakan jarak peta, maka ini yang berdampingan dikalikan. JP adalah skala dikali jarak sebenarnya. Contoh penerapan di sini karena sama ya. Lihat, ini ditanyakan jarak sebenarnya. Ini kita ambil satu contoh ini karena rumusnya tidak sama, lihat. Ini dibagi, ini dikali. Jarak sebenarnya adalah jarak petanya 12. Dibagi skala, skalanya 1 berbanding 1.500.000. Berarti sama saja dengan 12 dibagi 1 per 1.500.000. Kalau ada bilangan yang dibagi dengan pecahan, maka sama saja dengan dikali kebalikannya. Artinya bahwa
lawannya adalah kali, dan 1 per 1.500.000 adalah dibalikan menjadi 1.500.000 per 1. Nanti hasil pengalian kalau dibagi 1 kan tetap itu. Nah, 12 dikali 1.500.000 adalah sama dengan 12 dikali 15, 180. Nolnya tambah 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dikonversikan ke kilometer berarti 180 kilometer. Lihat. Dengan menggunakan rumus segitiga ini, segitiga satuan, segitiga rumus, dan yang tadi Bapak sampaikan hasilnya adalah sama saja. Jadi kalian bebas menentukan mau mana yang digunakan, apakah cara seperti ini atau cara ini. Sama-sama saja. Contoh lain, ini sedikit berbeda soalnya. Jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Ditempuh oleh sebuah sepeda motor dalam waktu 3 jam. Hitung kecepatan rata-ratanya. Jadi soal ini adalah menyuruh kita untuk menghitung kecepatan rata-rata. Kita masukkan dulu ke 3 langkah penyelesaian matematika. Ada yang diketahui yaitu angka 150 dan angka 3. Apa itu yang 150? 150 adalah jarak dari kota A ke kota B. Sedangkan yang 3 jam adalah waktu tempuh atau waktu yang digunakan oleh sepeda motor ini untuk menempuh jarak segini. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Lihat di sini. Hitung kecepatan rata-ratanya. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Oke, jawab. Kita lihat segitiga rumus. J, K, W. Nah, J ini adalah jarak. K ini kecepatan dan W adalah waktu. Jadi kalau ditanyakan rumus jarak yang di atas, maka adalah ini yang berdampingan dikalikan. Kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanya ini berarti yang atas bagi yang bawah. Misalnya yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Dan kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Lihat apa yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan rata-rata, berarti rumus yang tengah ini. K adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 150 dibagi waktunya berapa? Betul, 3 jam. Sehingga 150 dibagi 3 adalah 50. Jadi kecepatan rata-rata motor tersebut adalah 50 km per jam. Bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.